Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 kelas C mata kuliah Ekonomi Makro jurusan Ekonomi Pembangunan ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang uang, penawaran uang, dan lembaga keuangan. Selanjutnya kami memperkenalkan diri. Yang pertama ada Wilda Aulia, kedua Galih Hugo, Mufti Ali Abrori, Renold D.A., Tutut Solihah, dan Iqbal Ferdiansyah. Sejarah munculnya uang. Berdasarkan ilmu ekonomi tradisional, uang adalah alat tukar yang bisa diterima dan dipakai secara umum. Kehadiran uang memudahkan semua transaksi, baik barang maupun jasa, sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Nilai uang juga terus berkembang, dari semula sebagai alat tukar menjadi alat ukur, hingga menjadi pendorong transaksi. Pada awalnya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Uang pertama kali diprakarsai oleh bangsa Lydia pada abad ke-6 sebelum Masehi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut elektrum, berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75 dibanding 25 yang disebut sebagai starter atau standar. Pada tahun 546 sampai 560 sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani. Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam pertama. Bangsa ini mendesain uang logam dengan berbagai gambar menarik dan nilainya ditentukan oleh bahan pembuatannya. Kemudian dikenal uang kertas yang diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad pertama Masehi, tepatnya pada masa dinasti Tang. Pembuatan uang kertas dilakukan karena adanya kesulitan yang dihadapi. Pasokan logam mulia, emas dan perak sebagai bahan baku, uang berjumlah pada masa itu sangat terbatas, dan bertransaksi dalam jumlah besar sangat sulit dilakukan dengan uang logam. Berdasarkan sejarah, usaha untuk membuat uang kertas sebenarnya telah beberapa kali dilakukan sebelum masa dinasti Tang, tetapi gagal. Kegagalan terjadi karena sulit menemukan bahan pembuat kertas yang bisa bertahan lama. Pada masa dinasti Tang, akhirnya uang kertas berhasil diciptakan oleh Tai Lun dengan memakai kulit kayu murbei. Sejak masa itu, mulai terbentuk negara-negara setelah mengalami perjalanan sejarah yang panjang. Terjadilah kegiatan-kegiatan ekonomi di setiap negara, sehingga membutuhkan mata uang sebagai alat transaksi yang sah. Berawal dari sana, setiap negara menciptakan nama untuk mata uangnya sendiri. Kemudian, kabarnya disiarkan ke seluruh dunia. Hingga saat ini, pada akhirnya mata uang dolar Amerika Serikat menjadi patokan perdagangan antar negara. Karena negara inilah menjadi negara adidaya di dunia. Definisi uang. Definisi umum dari uang adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai alat tukar. Uang didefinisikan secara berbeda menurut ilmu ekonomi klasik atau tradisional dan modern. Pada ilmu ekonomi tradisional, uang diartikan sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Sementara uang dalam pandangan ilmu ekonomi modern memiliki makna yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu berwujud benda yang diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi jual beli atas barang atau jasa serta kekayaan atau aset berharga lainnya, dan sekaligus sebagai alat pembayaran utang. Fungsi uang. Secara garis besar, fungsi uang dapat dibedakan menjadi dua, yakni fungsi asli dan turunan. Fungsi asli uang. Yang pertama, sebagai alat tukar. Keberadaan uang ini tentu menjadi solusi dari kesulitan-kesulitan yang timbul dalam sistem barter. Kedua, sebagai satuan hitung. Pada fungsi ini, uang memiliki peran dalam memperlancar aktivitas pertukaran. Ketiga, sebagai penyimpan nilai. Keunikan dari fungsi ini adalah uang dapat mengalihkan daya beli dari masa kini ke masa mendatang. Fungsi turunan uang. Yang pertama, sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua, sebagai alat pembayaran utang. Ketiga, sebagai alat penimbun kekayaan.
Keempat, sebagai alat pemindah aset. Kelima, sebagai alat pendorong perekonomian. Selanjutnya adalah jenis-jenis uang. Uang memiliki jenis yang beragam tergantung peredarannya dan bahan pembuatannya yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan peredarannya. 1. Uang kartal. Sebagai uang yang beredar resmi di masyarakat, uang kartal merupakan alat pembayaran yang sah dan wajib digunakan oleh masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Sebagaimana uang kartal, uang giral juga beredar di masyarakat, hanya saja pada kalangan tertentu. Artinya, jenis uang ini tidak wajib digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi atau kegiatan ekonomi sehari-hari. Yang kedua, berdasarkan bahan pembuatannya. 1. Uang logam. Sesuai dengan namanya, jenis uang ini terbuat dari logam, yang biasanya berupa emas atau perak, yang nilainya cenderung tinggi dan lebih stabil dibandingkan jenis logam lainnya. Yang kedua, uang kertas. Jenis uang ini terbuat dari bahan baku kertas khusus yang tidak mudah robek atau rusak. Uang kertas didesain sedemikian rupa dengan memadukan gambar, simbol, dan logo tertentu yang mudah dikenali dan dibedakan untuk setiap satuan nominalnya. Peranan lembaga keuangan. Peranan lembaga keuangan terbagi menjadi 4. 1. Pengalihan aset atau aset transfer. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur sesuai dengan kebutuhan peminjam. Dana pembiayaan aset tersebut diperoleh dari tabungan masyarakat. Dengan demikian, lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan atau memindahkan kewajiban peminjam menjadi suatu aset dalam suatu jangka waktu yang jatuh tempo sesuai keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban menjadi suatu aset disebut transmutasi kekayaan. 2. Likuiditas. Likuiditas berkaitan dengan kemampuan untuk memperoleh uang tunai pada saat dibutuhkan. Beberapa sekuritas sekunder dibeli sektor usaha dan rumah tangga, terutama dimaksudkan untuk tujuan likuiditas. Sekuritas sekunder seperti tabungan, deposito, sertifikat deposito yang diterbitkan bank umum memberikan tingkat keamanan dan likuiditas yang tinggi, di samping tambahan pendapatan. 3. Realokasi pendapatan. Dalam kenyataannya di masyarakat, banyak individu memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Untuk menghadapi masa yang akan datang tersebut, mereka menyisihkan atau merealokasikan pendapatannya untuk persiapan di masa yang akan datang. Untuk melakukan hal tersebut, pada prinsipnya mereka dapat saja membeli atau menyimpan barang misalnya tanah, rumah, dan sebagainya. Namun, pemilikan sekuritas sekunder yang dikeluarkan lembaga keuangan, misalnya program tabungan, deposito, program pensiun, polis asuransi atau saham-saham adalah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif pertama. 4. Transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, merupakan bagian dan sistem pembayaran. Giro atau rekening tabungan tertentu yang ditawarkan bank pada prinsipnya dapat berfungsi sebagai aset. Produk-produk tabungan tersebut dibeli oleh rumah tangga dan unit usaha untuk mempermudah mereka melakukan penukaran barang dan jasa. Dalam hal tertentu, unit ekonomi membeli sekuritas sekunder misalnya giro untuk mempermudah penyelesaian transaksi keuangan sehari-hari. Kegiatan bank dalam perekonomian. Kegiatan bank dalam perekonomian terbagi menjadi 3. 1. Menghimpun dana masyarakat. Kegiatan untuk menghimpun dana masyarakat ini dilakukan bank dengan membuka berbagai produk tabungan. Diharapkan dengan produk tersebut, masyarakat lebih sadar dengan cara penyimpanan uang yang benar dan lebih aman. Tidak hanya tabungan biasa, bank juga menghadirkan pilihan produk berupa deposito yang dianggap dapat mengakomodasi keinginan masyarakat yang ingin menyimpan uangnya sekaligus menginvestasikannya.
Produk yang satu ini menawarkan bunga yang lebih tinggi, namun dengan setoran yang lebih tinggi pula dibandingkan produk tabungan biasa. 2. Menyalurkan dana ke masyarakat. Dana yang dihimpun dari masyarakat oleh bank tentu tidak hanya dibiarkan mengendap. Jika hanya dibiarkan tanpa dikelola, tentu tidak ada yang namanya bunga kepada nasabah. Tujuan untuk membantu pelaksanaan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan juga tidak dapat terwujud. Untuk memenuhi tujuan tersebut, bank juga berfungsi menjadi penyalur dana kepada masyarakat yang membutuhkan layanan keuangan dari lembaga tersebut. Penyaluran dana oleh bank dilakukan dengan penyediaan berbagai fasilitas kredit. Dengan memanfaatkan fasilitas tersebut, masyarakat diharapkan dapat mensejahterakan kehidupannya dan menghasilkan usaha untuk mendukung pembangunan nasional. 3. Menyediakan layanan jasa bank. Menyadari bahwa bukan hanya kredit yang dapat menjadi upaya untuk mewujudkan pembangunan nasional yang merata, bank akhirnya difungsikan pula untuk menyediakan berbagai layanan jasa yang memudahkan masyarakat untuk melakukan transaksi keuangan. Awalnya bank menyediakan layanan jasa transfer untuk memudahkan pengiriman uang dari satu daerah ke daerah lain hingga ke luar negeri. Namun seiring waktu, layanan bank kini semakin beraneka ragam. Layanan bank kini sudah dapat dinikmati masyarakat dari berbagai kelas. Dengan layanan jasa tersebut, masyarakat dimudahkan untuk melakukan berbagai transaksi pembayaran maupun pembelian. Contohnya saja, kini bank menyediakan layanan pembayaran listrik, telepon, sampai pembelian tiket transportasi. Dengan layanan tersebut, alur pembayaran maupun menjadi lebih jelas dan aman. Ketiga, fungsi bank dijalankan dalam berbagai kegiatan operasional yang menunjang. Untuk melakukan kegiatan secara fungsinya, ada dua jenis bank yang perlu diketahui, yakni bank umum dan bank perkreditan rakyat (BPR). Kegiatan keuangan bukan bank. Kegiatan keuangan bukan bank terbagi menjadi 5. 1. Menghimpun dana. Dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/4/M-K/1972 disebutkan bahwa salah satu fungsi dari lembaga keuangan bukan bank adalah untuk menghimpun dana. Dana tersebut berasal dari nasabah dan dikeluarkan dalam bentuk surat-surat berharga. Kemudian dana itu akan disalurkan kembali untuk pembiayaan investasi bagi perusahaan atau perseorangan. 2. Memberikan kredit. Fungsi selanjutnya dari lembaga yang satu ini adalah dengan memberikan kredit kepada peminjam untuk pembelian barang seperti kendaraan atau alat elektronik. Sebelum memberikan kredit, tentunya lembaga ini akan membuat kontrak kredit yang detail dan jelas. Hal itu dimaksudkan agar peminjam bisa tahu berapa biaya cicilan yang harus dibayarkan setiap bulan. Dalam mengajukan kredit di lembaga ini, para konsumen harus menyiapkan beberapa data yang diperlukan, misalnya riwayat kredit dan sebagainya. Biasanya, survei juga tetap dilakukan oleh pihak lembaga sebelum menyetujui suatu pengajuan kredit. 3. Menjadi perantara. Lembaga keuangan bukan bank juga memiliki fungsi menjadi perantara bagi perusahaan yang membutuhkan modal dengan pemilik modal. Peran yang satu ini tentunya akan memudahkan perusahaan yang ada di Indonesia untuk mendapatkan sumber permodalan berupa pinjaman dari dalam maupun luar negeri. 4. Mencari tenaga ahli. Fungsi selanjutnya adalah untuk mencari tenaga ahli. Lembaga keuangan bukan bank rupanya juga akan bertindak sebagai perantara untuk mendapatkan tenaga ahli. Para tenaga ahli tersebut diharapkan mampu untuk memberikan wawasan baru dalam bidang finansial. Yang kelima, dan ini juga adalah yang terakhir, melakukan usaha di bidang keuangan. Lembaga yang satu ini juga memiliki fungsi lain, yaitu untuk melakukan usaha di bidang keuangan. Misalnya saja dengan pendirian perusahaan penjamin kredit, lembaga penyediaan ekspor, hingga badan penyelenggara jaminan sosial. Namun, sebelum membentuk suatu usaha di bidang keuangan, harus tetap mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan terlebih dahulu. Penawaran uang. Menurut Sadono Sukirno dalam bukunya Makroekonomi,
Yang dimaksud dengan penawaran uang secara umum adalah jumlah uang yang ada atau beredar dalam perekonomian pada sewaktu-waktu tertentu. Dengan bahasa yang lebih singkat, penawaran uang bisa diartikan sebagai jumlah uang yang beredar. Menurut Sadono Sukirno, penawaran uang dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Arti penawaran uang secara sempit adalah jumlah uang kartal dan uang giral yang beredar pada sewaktu-waktu tertentu. Adapun arti penawaran uang secara luas adalah jumlah uang kartal, uang giral, dan uang kuasi yang beredar pada sewaktu-waktu tertentu. Yang dimaksud dengan uang kuasi adalah uang yang tersimpan di bank dalam bentuk tabungan, deposito berjangka, dan tabungan valuta asing milik swasta domestik atau swasta dalam negeri. Uang yang beredar. Uang beredar adalah kewajiban sistem moneter, bank sentral, bank umum, dan bank perkreditan rakyat atau yang disingkat BPR terhadap sektor swasta domestik, tidak termasuk pemerintah pusat dan bukan penduduk. Kewajiban yang menjadi komponen uang beredar terdiri dari uang kartal yang dipegang masyarakat di luar bank umum dan BPR, uang giral, uang kuasi yang dimiliki oleh sektor swasta domestik, dan surat berharga selain saham yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Uang beredar dapat didefinisikan dalam arti sempit, yaitu M1, dan dalam arti luas, M2. M1 meliputi uang kartal yang dipegang masyarakat dan uang giral. Giral berdenominasi rupiah. Sedangkan M2 meliputi M1. Uang kuasi mencakup tabungan, simpanan berjangka dalam rupiah dan valuta asing, serta giro dalam valuta asing, dan surat berharga yang diterbitkan oleh sistem moneter yang dimiliki oleh sektor swasta domestik dengan sisa jangka waktu sampai dengan 1 tahun. Faktor yang mempengaruhi uang beredar adalah aktiva luar negeri bersih, net foreign assets atau yang disingkat NFA, dan aktiva dalam negeri bersih, net domestic assets atau yang disingkat NDA. Aktiva dalam negeri bersih antara lain terdiri dari tagihan bersih kepada pemerintah pusat, net claims on central government atau yang disingkat NCG, dan tagihan kepada sektor lainnya, yaitu sektor swasta, pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan perusahaan bukan keuangan, terutama dalam bentuk pinjaman yang diberikan. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.